Shalom, puji Tuhan. Hari ini tidak terasa Bapak Ibu kita masuk minggu ke-50 tahun 2025 ini. Dan kita masuk nanti perjamuan kudus yang ke-12 mengakhiri daripada tahun 2025. Tadi saya bicara sama tim, ini adalah akhir tahun sebagai dari tim pengembalaan di tempat ini. Tentu kami sangat bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita boleh flashback bagaimana 2025 ini kita menjalani dan masuk ke 26 seperti apa. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Kita ingat pada 2024 akhir, Pak Niko bilang bahwa tahun 2025 tahun penuaian. Katakan tahun penuaian. Waktu kita dengar itu kita bersuka cita, kita lihat sepertinya semua akan cerah. Masuk 25 tahun 2025 itu semua akan cerah karena kita semua akan menuai. Bapak Ibu bahagia dengar itu? Pertanyaannya hari ini, di minggu 50 ini, sudahkah Bapak Ibu menuai? Sudah menuai belum? Mungkin ada yang sudah menuai, mungkin ada yang belum menuai, yang mungkin berkata itu tuaian buat sana, mungkin belum buat saya. Tetapi hari ini mari kita lihat Bapak Ibu. Waktu mendengar bahwa tahun 2025 ini tahun penuaian, kita bersuka cita fokus kita di penuaian. Tapi tahukah Bapak Ibu, syarat menuai itu apa? Syarat menuai apa? Syarat menuai apa? Nah, fokus nggak di nabur waktu itu. Kita tahu bahwa tahun ini, tahun 2025 itu tahun penuaian. Artinya apa benih apapun yang kita tabur itu akan berlipat ganda. Amin. Tapi syarat pertama apa? Menabur Bapak Ibu. Itu syarat pertama, menabur Bapak Ibu. Nah, syarat pertama ini Bapak Ibu saya mau saksikan. Kami dalam satu keluarga, waktu 31 Desember, kami kumpul keluarga di Bogor. Kami staycation di hotel dan malam pergantian kami berdoa. Dan Tuhan menuntun kami pada hari itu untuk menabur. Dan hari itu, saya bersama anak-anak saya kami menabur. Untuk apa? Karena Desember, awal Desember, saya diundang di gereja Makassar. Saya sudah kasih tahu Bapak Ibu. Gereja itu, gereja yang sebenarnya penuh dengan urapan. Tapi tidak layak ibadahnya di rumah yang dimana rumah kecil ada kamar yang tidak layak sama sekali. Waktu tahun lalu saya sudah tayangkan. Amin. Nah, di situ kami mulai menabur. Saya sebenarnya kalau mau menabur, pindah gereja itu di ruko untuk biaya, saya rasa kalau saya ngomong di mimbar ini Bapak Ibu bisa bantu. Tetapi saya nggak berani itu, Tuhan sampaikan kepada saya untuk menabur dalam keluarga kami. Kami menabur dengan singkat kata, Januari kami sewa ruko untuk gereja di Makassar. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu, kemarin tanggal 7, apa yang kami tabur, saya merasa mendapat tuaian berlipat-lipat ganda. Saya bahagia sekali, saya suka cita sekali. Kenapa? Saya melihat taburan itu menuai benih berlipat-lipat ganda. Bapak Ibu boleh ditayangkan, lihat sedikit ini. Tayangkan yang tahun 2024 dulu. Bapak Ibu saya ke sana. Ibadah Natal di pendopo orang, panas, nggak ada AC, nggak ada apa-apa. Tempatnya seperti ini, hanya dikasih orang pinjam pendopo. Ini Natal. Ya stop, coba masuk ke yang tanggal 7. Udah stop aja, kita hemat waktu. Yuk, lihat Bapak Ibu, kemarin saya suka cita sekali Bapak Ibu. Kita bisa Natalan di hotel. Kami perkirakan, saya tanya berapa target 150 orang. Yang datang 220, pesan makanan lagi tambahan. Seperti bumi dengan langit. Bedanya. Saya jujur sekali. Yang
itu nggak seberapa. Tapi tuayan, sukacita, damai sejahtera saya melihat ini luar biasa. Saya sangat luar biasa. Saya bahagia sekali. Perkembangan yang luar biasa. Yuk stop. Saya mau katakan Bapak Ibu. Tahun ini, Januari ini, saya perpanjang lagi. Ada duit, ada Tuhan siapkan. Kalau mau ngomong nabur Bapak Ibu, saya sudah tidak lagi di sekuler. Tapi berapapun berkat yang saya dapat, saya tabur. Untuk tahun ini, setiap saya dapat berkat, saya transfer ke sana. Untuk persiapan Januari, saya persiapkan. Dan saya sukacita. Target mereka janji saya. Hari ini, jemaat tetap mereka tidak sebanyak itu. Waktu saya datang 30, hari ini 90. Dan mereka janji saya, Juni nanti mereka akan tembus 120 sampai 150. Dan potensi itu ada karena semangat mereka luar biasa. Kalau mau menabur Bapak Ibu, saya sekali lagi, saya itu ingat firman Tuhan bilang. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, mereka akan menuai dengan mereka yang berjalan maju sambil menangis. Mereka akan menuai dan membawa berkas-berkas. Apa itu berkas-berkas? Berkas itu dalam konteks metafora petani, yaitu ikatan-ikatan gandum yang berlipat-lipat Bapak Ibu. Amin. Saya jujur, saya menuai. Secara itu sukacita sekali saya ke Makassar. Saya di sini juga Ibu Yunita. Salah satu juga waktu mulai nabur satu AC. AC-mu membuat orang nyaman ke gereja. Membuat berlipat ganda pembelajaran. Secara pribadi keluarga kami, saya mau jujur katakan. Anak saya 8, 2 belum kerja, 6 kerja. Semua yang belum kerja termasuk agama kami diberkati. Semua yang diberkati. Baik secara finansial, semua dilipat gandakan. Dan hari ini, saya juga sekali minta izin. Nanti hari Selasa, saya juga diberkati Tuhan untuk diizinkan Natalan ke Eropa. Jadi saya nanti Selasa berangkat ke Eropa. Diberkati Bapak Ibu. Menuai dengan cucuran air mata. Kalau ngomong itu pertama. Nuai harus pertama apa? Nabur. Kedua Bapak Ibu, ini penting yang saya sampaikan Bapak Ibu. Doa yang benar. Amin. Karena Yakobus 4 ayat 3 dan 4 berkata, kamu berdoa, tapi kamu salah berdoa. Berdoa tuh ada salah loh. Jangan pikir kalau udah berdoa itu udah benar. Makanya doa itu jangan sampai salah. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Tanggal 16 yang lalu, November, saya ada pelayanan di luar. Terus ada hamba Tuhan di sini berkata begini. Bapak Ibu, semakin sering untuk menaikkan pujian, apa? Ada yang hadir tanggal 16? Sering-sering menyanyikan lagu apa? Lagu apa? Ujilah aku dan cobalah aku. Jangan-jangan Bapak Ibu sering menyanyi ini sehingga Bapak Ibu belum menuai karena Ibu lagi dalam pencobaan. Siap? Kalau Bapak Ibu tahun ini punya banyak masalah, jangan-jangan Bapak Ibu lagi dikabulkan Tuhan, lagi dalam pencobaan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Saya mulai bertobat. Saya belum pernah nyanyi lagu ini. Dulu mulai awal, saya gak ngerti. Saya hanya berpikir gini. Saya tahu Ayub dicobain. Babak belur. Setingkat Ayub babak belur. Kalau Michael minta Tuhan cobain aku, babak belur begitu, mampuslah saya. Saya rasa saya gak bakalan bisa balik lagi. Amin. Dia saya nggak pernah, waktu itu. Tapi setelah berjalan waktu, alasan saya meningkat. Ternyata, firman Tuhan bilang begini. Tuhan tidak pernah mencobai dan dicoba. Kalau ada pencobaan bukan dari,
Kalau penjawaban dari Tuhan, Anda minta percobaan, dapat enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Satu. Nomor dua, waktu orang murid Yesus bertanya, bagaimana doa yang baik? Tuhan berkata apa? Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu, datang kerjaanmu, di bumi surga, berilah kami makanan, rezeki hari ini. Satu kalimat apa yang dia Matius 16, Matius 6 ayat 15, jauhkan kami dari. Sekarang kita kita berdoa bilang apa? Jauhkan kami dari. Sekarang kita. Itu alasan saya. Ternyata saya belajar terus. Yuk kita lihat. Bahasa asli ada nggak kata itu? Yuk tolong tayangin. Saya minta Ibu Fani dikasih mic. Siapa ini bisa bahasa Cina? Bisa baca? Ada yang bisa baca? Nah, nanti juga baca. Yuk kasih mic Ibu Fani dulu. Bu Fani. Ini saya mulai dulu. LAI sudah mulai menghapus kata cobalah. Karena itu tidak tepat. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini, selidiki aku, ya Tuhan, ujilah aku, periksalah keinginan dan pikiranku. Aku selalu ingin akan kasihmu dan tetap setia kepadamu. Tidak ada kata coba. Nanti saya bedakan kata coba dengan kata ini apa bedanya. Dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu, yang merah itu adalah kata vesehani, yang akar katanya berasal kata nasa. Nasa itu bisa dikatakan uji atau coba. Kalau begitu boleh dong. Sekarang mau saya tanya. Kalau Pak Didi tanya saya, Pak Michael, what are you doing? Saya bilang, I'm eating rice. Kira-kira apa terjemahannya? Saya sedang makan rice, artinya apa? Bisa nasi, bisa beras. Betul? Bisa nasi, bisa. Kenapa Pak Didi bilang saya makan nasi? Kenapa enggak makan beras? Kalau saya terjemahkan saya makan beras, tepat enggak? Kalau saya diterjemahkan saya sedang makan beras, tepat atau tidak? Yang tepat apa? Sama, ini tidak tepat. Kenapa enggak tepat? Karena bertentangan dua firman Tuhan. Satu. Dari bahasa Cina. Bu Fani, kasih mic. Tolong baca Pak. Bu, saya nggak ngerti ini, tapi saya tetap belajar. Nah, mau belajar dan kita nggak mengerti, loh. Kenapa? Saya mau jemaat saya di sini, jemaat kita, itu mengerti kebenaran. Kalau bilang yang dulu, orang itu urusan mereka. Ya, Bu tolong baca Bu. Yang di bawah ya Pak? Ya, yang bawah. Bisa naikin dikit nggak biar Bu Fani bisa lihat? Bisa, dan saya ada ketik juga ke Bu Fani, coba. Ya, ada. Kasih Pak Michael. Ya. 主呀，求你查验我，试炼我，试炼我的心和我的肺腑。Terjemahnya mau? Ya. Artinya Tuhan, ujilah aku, murnikan hati dan jiwaku. Makasih Pak Michael. Bahasa ini tidak ada. Saya sebenarnya ngundang Ibu Gembala. Saya udah diskusi dengan Ibu Gembala. Ibu Gembala bilang, ini dalam sekali ini dia bilang. Kenapa saya baru tahu Michael ya? Dia bilang saya, kenapa LAI nggak rubah? Michael, lapor LAI supaya dirubah. Sebelum saya lapor, LAI sudah mengeluarkan terjemahan baru. Buka nanti, jangan bilang, buka ketik, Mazmur 26 ayat 2, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Jangan-jangan kita salah. Makanya kalau Bapak Ibu berdoa tahun lalu, Tuhan ujilah dan coba laku. Kalau belum nuai, itu anggap cobaan. Itu anggap. Oke. Sampai sini ngerti Bapak Ibu ya. Saya bukan menentang. Tapi saya mau belajar. Bapak Ibu belajar. Jadi tanggal 16 ada hamba Tuhan bilang sering-sering nyanyikan lagu itu. Mau nyanyikan itu enggak? Sebenarnya ada ayat yang lebih tepat kalau bunyi nyanyikan. Apa itu?
Mazmur 139. Coba Bu Indri, Mazmur 139. Naikkan pujian ini. Ada pemain keyboardnya nggak? Coba pemain keyboard cepat. Nyanyikan lagu ini. Kalau mau kalian mengucap syukur, naikkan pujian ini. Yuk. Mazmur 139 ini. Selidiki aku, lihat Tuhan lihat hatiku. Apakah sungguh mengasihimu, Tuhan? Yesus, Tuhan kau maha tahu. Tuhan melihat hatimu. Bukan melihat rupa. hidupku. Ada yang tersembunyi. Tersembunyi bagimu. Telah kulihat, telah kurasakan, telah kunikmati kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Amin. Mau nyanyikan yang tanggal 16 atau yang ini? Mau yang tanggal 16 atau yang ini? Yang lebih tepat yang ini atau sana? Saya tidak berkata itu salah atau tidak salah. Tetapi sesuatu yang ragu lebih baik tidak. Karena masih banyak. Kalau ada makanan banyak di sini. Dan sini enak, di sini enak, sini. Tapi dia bilang salah satu yang ini ada kemungkinan lu mules. Lebih baik gua gak makan. Walaupun hanya mules. Toh? Lebih baik gua makan walaupun kurang enak sedikit. Tapi aman. Amin? Amin? Mengerti sampai di sini? Setelah khotbah ini mungkin ada yang komplain. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Kebenaran itu tak akan pernah kalah. Amin? Walaupun dia tidak nongol seperti terbitnya matahari. Sekalipun mendung, hujan menutupinya. Percayalah matahari itu untuk Indonesia jam 6 dia terbit. Amin? Nah, ini yang flashback kita. Yuk kita lihat. Nah, kita sekarang masuk. Tahun 2026. Dikatakan tahun apa? Dikatakan tema khotbah kita. Bahwasanya kasih setianya selama-lamanya. Bahwasanya Bapak Ibu perlu kasih tahu. Ayat ini yang diambil 1 Tawarik 16 ayat 34 itu adalah kutipan. Sebenarnya ayat ini bukan ditulis oleh Esra. Kalau 1 Tawarik 16 itu ditulis oleh Esra. Tapi kepastian Esra nulis pun belum. Tapi 80% katanya Esra. Gaya tulisannya kata Esra. Tapi kalau ngomong gaya saya tidak percaya. Karena ini tulisan Mazmur. Amin. Ini tulisan Daud. Daud hidup itu tahun lahirnya Daud itu tahun 1004. Dia meninggal tahun 970 umur 70 tahun. Sedangkan Esra hidupnya lahir tahun 480 sebelum Masehi, meninggalnya tahun 410 umur 40. Jadi ada senggang 500 tahun. Mazmur ini dikutip oleh Esra. Sebenarnya kalau Bapak mau lihat tadi waktu di tayangan video itu benar. Dengan ayat yang sama, itu ada di Mazmur 106 ayat 1, 107 ayat 1, Mazmur 118 ayat 1, Mazmur 18 ayat 29, Mazmur 136 ayat 1. Persis bahwasanya bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya kasih setianya kepada kita selamanya. Amin. Nah ini kenapa dikutip oleh Esra? Sebelum dikutip Esra, Yeremia mengutip hal yang sama, yaitu Yeremia 33 ayat 11. Persis Yeremia mendengar. Nah dikutip lagi oleh Esra setelah 200 tahun. Pertanyaannya, kenapa kedua hamba ini mengutip itu? Karena ini hati Daud itu betul-betul satu melekat kepada Tuhan. Amin.
Makanya kalau Daud itu ngomong, ujilah aku, cobalah aku. Cobalah itu berarti sudah sempurna dicoba. Amin. Kalau cobalah berarti sudah sempurna mau dicoba toh. Betul nggak? Tapi Daud nggak bilang begitu. Uji aku Tuhan, lihat hatiku, periksa hatiku. Dalam bahasa Cina-nya Cik Alian bilang sama saya, dia bilang lebih dari itu loh Michael, artinya dia bilang seperti kalbu, selidiki kalbu hatiku yang paling dalam. Apakah aku sudah mengasihimu? Maksudnya begini loh. Daud itu rendah hatinya, dia begitu mengasihi Tuhan, dia melakukan, tapi dia masih merasa kurang. Tuhan tolong kasih tahu apa, bukan cobalah, tetapi uji apa yang kurang Tuhan aku mengasihimu. Kalau dia cobalah, tidak ada beda dengan Lukas 18 ayat 9-10. Waktu orang Farisi datang kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan aku sudah melakukan perintah-perintah Tuhan, seperti perintah Allah, aku bayar perpuluhan, aku berpuasa sekali 2 minggu, saya tidak melakukan pencabulan dan saya tidak melakukan apapun, dan saya tidak sama dengan bea cukai ini. Tetapi Tuhan bilang apa? Sedangkan bea cukai bilang, Tuhan aku memang orang berdosa. Tapi doa orang yang pemungut bea cukai berkenan, doa orang Farisi tidak berkenan. Amin. Jadi Daud itu maknanya itu apa? Kalau dia bilang dia betul-betul mengasihi itu. Makanya itu sudah dikutip. Amin. Hari ini Bapak Ibu. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu sayang sama kita. Ya, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Bahwanya Tuhan itu, kasih setia Tuhan itu selama-lamanya dalam hidup kita. Persoalannya, apakah kita merasakan itu? Terus kalau Tuhan mengasihi kita, apa respon kita? Kita bukan yang pasif yang menerima apa yang Tuhan berikan padanya. Tapi respon kita. Amin. Respon. Nah kalau kita mau merasakan kasih dan bersyukur pada Tuhan, respon pertama kita dengan ayat ini apa? Saya mau ngomong gini, orang tidak mungkin bersyukur pada Tuhan kalau dia tidak merasa kebaikan Tuhan. Amin. Kalau orang punya banyak masalah, kenapa orang banyak masalah sulit bersyukur? Orang yang sulit bersyukur itu orang yang banyak masalah. Amin. Banyak masalah. Seolah-olah Tuhan tidak sayang sama saya. Tuhan gak mengasihi saya. Kenapa ini harus terjadi? Orang lain gak terjadi, kenapa harus saya? Kalau kita naik mobil 8 orang, mobil kecelakaan, yang lain baik-baik aja, kepala kita kejeduk sendiri. Ya, rasanya ketujuh disayang, saya gak disayang. Kenapa? Maka respon pertama kita kalau kita mau tahu, belajar bahasa kasih Tuhan. Saya sering sekali, makanya ada pujian belajar, ajarilah kami bahasa kasih-Mu. Jadi kita tuh perlu belajar bahasa kasih Tuhan. Karena bahasa kasih Tuhan itu tidak semua oke. Amin. Sekalipun kau di lembah kekelaman Tuhan mengasihimu. Jangan dibalik. Kalau Tuhan mengasihi aku, kenapa di lembah kekelaman? Tuhan izinkan kita walaupun. Perhatikan baik. Yusuf, waktu Tuhan kasih tahu lewat mimpi mau angkat dia. Disitulah mulai persoalan hidupnya. Tuhan sayang gak sama Yusuf? Mengasihi Yusuf gak? Kenapa? Coba kalau Yusuf jadi kita. Masalah demi masalah. Dijual, dibully, dimasuk sumur, dijual, dihianati, masuk penjara. Tuhan mengasihi dong. Kalau Anda punya masalah, jangan bilang Tuhan gak mengasihimu. Kita tidak bersyukur karena kita tidak mengetahui bahasanya kasih Tuhan. Daud, Tuhan mengasihi dia kan? Waktu Daud jatuh dosa, jatuh dosa Batseba, Tuhan kirim Nathan, tegur dia. Makanya Wahyu 3 ayat 19 berkata, orang yang kukasihi ku tegur dan ku hajar. Itu bahasa kasih Tuhan. Bukan kalau semuanya enak seolah kita mau bilang bersyukur pada Tuhan. Jadi respon kita untuk bersyukur kepada Tuhan, itu pertama itu kita tahu bahasa kasih Tuhan. Tuhan tidak menjadikan kita anak gampangan. Semuanya oke-oke. Tapi ada saatnya kalau kita bengkok-bengkok kita diluruskan. Makanya waktu Bapak Ibu
Waktu dikatakan, sekalipun engkau di lembah kekelaman, gada dan tongkatku. Artinya waktu di lembah kekelaman itu bukan nasib, tapi lu salah. Makanya akan dituntun dengan tongkat dan gadanya Tuhan, dibalikin ke jalan yang benar. Amin. Amin. Jadi kita mengerti bahasa Tuhan. Waktu saya nggak lama Bapak Ibu. Saya bilang tadi sebenarnya waktu saya banyak, tapi katanya jemaat selalu gelisah kalau pulang lebih lama. Saya nggak ngerti, tapi katanya mengasihi Tuhan. Kalau orang mengasihi Tuhan, ya Bapak Ibu yang sudah bersuami pacar, waktu pacaran mengasihi Tuhan rasanya nggak pengen pulang. Tetapi jemaat bilang mengasihi Tuhan, tapi pengen cepat pulang. Yang pertama adalah respon kita mengerti bahasa kasih Tuhan. Yang kedua, bersyukur. Kalau kita sudah mengerti bahasa kasih Tuhan, baru kita bisa bersyukur. Amin. Kalau kita nggak bisa bersyukur itu dalam hal apa? 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, bersyukur dalam segala. Kenapa kita harus bersyukur dalam segala hal? Ayat selanjutnya bilang apa? Itulah. Coba bisa buka enggak? Ini kan. Mengucap syukurlah. Sebab itu yang Tuhan mau. Kita berdoa mau menyenangkan hati Tuhan. Tapi apa yang Tuhan mau kita nggak mau. Amin. Mengucap syukur dalam segala hal. Baik dalam segala duka-dukamu. Percayalah Tuhan selalu mengasihimu. Karena bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Mengucap syukur Bapak Ibu. Kalau kita mengerti bahasa kasih Tuhan. Kadang-kadang ada rotan di tangan Tuhan yang buat kita rasanya nggak nyaman. Tapi itu tanda Tuhan mengasihimu. Amin. Kalau Tuhan mengasihi kita, respon kita harus mengasihi enggak? Saya mau tanya, saya Pak Didi Bu Hera. Waktu jatuh cinta dulu, Pak Didi mengasihi Bu Hera, betul enggak? Kira-kira kalau Pak Didi sudah begitu mengasihi Bu Hera, walaupun mungkin pertama ditolak-tolak dikit, tapi endingnya Bu Hera merasakan ini laki-laki begitu sayang sama saya, mengasihi saya. Respon Bu Hera, balik mengasihi enggak? Balik mengasihi enggak? Sehingga jadi menikah. Masuk perkawinan. Amin. Seandai kata hari ini Tuhan mengasihi kita. Respon kita gimana? Minggu lalu, saya walaupun gak datang sampai Anda khotbah loh. Karena saya bertanggung jawab untuk Bapak Ibu semua. Khotbah minggu lalu menyinggung pernikahan anak domba Allah. Kristus adalah mempelai, kita adalah mempelai perempuannya. Nanti kita akan masuk dalam pernikahan anak domba Allah. Amin. Nah kalau cinta dia kepada kita dan kita nggak balas cinta, jadi nikah nggak? Jadi nikah nggak? Hari ini memang kita dipersiapkan dia mempelai Kristus. Kita ini tunangannya Kristus hari ini. Belum tentu nih. Belum tentu nikah. Karena belum nikah, nggak ada perselingkuhan. Kalau belum nikah itu bukan selingkuh, namanya apa? Kalau belum nikah itu bukan selingkuh, seleksi. Jadi kita akan mau menyeleksi Tuhan. Sudah mantap nggak? Hari ini Tuhan begitu mencintai kita. Jadi respon kita harus mencintai dia. Nggak ada pilihan Bapak Ibu. Itu ada Pak David ketawa itu. Pacarannya saya tahu. Dia begitu mencintai Bu Rizka. Tapi Bu Rizka apakah mencintai dia? Mencintai dia. Tapi kakak apa? Tulus nggak tulusnya perlu diuji. Nah saya ngomong sama Pak David. Karena Bu Rizka dari sebelah kan. Nggak gampang. Tantangannya besar. Maka saya bilang. Pak David masih ingat nggak saya bilang apa? Pak David. Terakhir ujinya. Besok minggu depan. Lu beli emas. Beli kalung yang ada salibnya. Suruh dia pakai. Dari keluarga aja kan masih. Nah kalau dia berani pakai itu disita kamu. Dibeli kan? Dibeli nggak Bu? Dipakai nggak? Nah itu dianya. Kalau dia nikah hari ini karena ada respon. Ada respon, amin. Nah respon kita bagaimana dengan Tuhan?
Firman Tuhan berkata begini. Yohanes 14 ayat 15 berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan apa? Menuruti. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintah-perintahku. Jadi segala perintah Tuhan. Selain 10 perintah Allah kita turuti. Tapi banyak di dalam kehidupan Kristus mengajak kita tentang hal itu. Amin. Bagaimana respon kita? Bapak Ibu. Saya ini ngeri sedap dong dok. Yohanes 21 ayat 15. Waktu Yesus sudah bangkit, dia menemui Petrus. Kita nggak ulang banyak, tapi Petrus tanya begini. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawabnya apa? Ya, aku mengasihimu. Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Hari ini pertanyaan yang sama. Pak Timo, apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau mengasihi Tuhan? Iya. Gembalakan domba-dombaku. Pak Kur, apakah engkau mengasihi Tuhan? Amin. Gembalakan domba-dombaku. Sekarang persoalannya gembalakanlah domba. Kita jangan fokus ke Matius 28, pergi dan jadikan semua bangsa. Tetapi yang pertama Yesus mau, kau mengasihi aku, apa? Apa domba-domba itu? Domba-domba orang yang di luar atau yang di dalam? Orang yang di dalam. Domba-domba itu domba-dombanya Allah. Karena apa? Karena banyak domba liar. Banyak domba tersesat. Di gereja kita juga begitu. KKJ ada di sini, orang yang nggak tahu kemana. Ngakunya Kristen, apapun dikerjakan. Ini agak keras Bapak Ibu karena kita masuk 26 dengan hati yang benar. Gembalakanlah domba-domba. Jadi Yesus itu fokusnya kemana? Waktu dia datang ke bumi, dia meninggal, bangkit, dia nggak naik ke surga. Karena apa? Dia sudah lihat banyak domba-domba yang akan terhilang. Semua murid meninggalkan itu, dia perlu datang lagi. Tapi dia tidak datang lama, dia 40 hari. 40 hari, maka dia perlu estafet pengembala ini. Bapak, Ibu, dan saya hari ini. Apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Gembalakan domba-dombaku, kata Tuhan. Lihat kiri kanan Bapak Ibu. Teman-teman kita di gereja ini yang terlalu lama tidak hadir. Kalau dia di sana tetap pelayanannya maju, nggak apa-apa. Tapi kalau dia miring sana nih, gembalakan mereka. Gembalakan domba. Bapak Ibu nggak ada pilihan. Kalau memilih, jadi jemaat lebih enak daripada jadi pengerja, apalagi jadi gembala, jadi pendeta. Jadi pendeta itu kepo dong nggak? Jemaat nggak datang, kita teleponin. Kalau dia terima, nggak terima kadang-kadang kita dicaci maki. Ngapa aja nanya? Memangnya di gereja lu doang yang punya visa ke surga? Harus ke JFC doang yang mau masuk surga apa? Sering sekali kan yang mudah begitu kan? Tapi itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Tuhan bilang, Pak Totong punya kesaksian loh. Waktu dia diangkat dari gembala, dia nggak mau. Tapi malam dia dapat firman ini. Totong, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, kau gembalakan domba-dombaku. Maka dia jadi gembala di sini. Nggak ada pilihan. Bapak Ibu, yuk gembalakan. Gembalakan anak keluargamu. Gembalakan saudaramu. Ketua-ketua FC, gembalakan anggota FC-mu. Amin. Gembalakan. Gembala itu artinya apa? Bawa di padang rumput yang hijau. Jangan bawa di padang gurun. Yang dibawa padang gurun itu unta. Domba dibawanya ke padang rumput yang hijau. Amin. Baru setelah itu Matius 28. Pergi. Semua pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Yang belum murid jadi murid. Amin. Jadi jangan pergi ke gereja orang lain Bapak Ibu.
Jangan pergi ke gereja orang lain. Pergi yang belum murid jadi ajar mereka. Diajarnya di mana? Waktu Pak Didi sudah menggembalakan domba-dombanya itu sudah dapat ajarannya. Amin. Ajarin, itulah yang diajarin. Gak usah teologi sampai S3, gak usah. Ajar aja. Karena ada di FC, di family cell. Apa yang didapat di family cell, itu yang dengan. Makanya di family cell kami, di Yosua, selalu kami akan diskusi tentang ayat-ayat firman Tuhan. Amin. Baru jadikan semua bangsa muridku. Sekali lagi, kalau Anda belum masuk penuaian 2025 ini, flashback periksa dirimu. Apakah kau salah berdoa? Atau kau nggak nabur? Tuhan menyatakan kepada kita tema Natal. Tuhan mengasihi kita tidak pernah ada hentinya. Kasih setianya. Terus respon kita yang bagaimana? Apakah kita mengasihi dia? Kalau kita tidak mengasihi dia, percayalah kita tidak akan masuk dalam perkawinan anak domba Allah. Amin. Kita akan seperti apa? 5 gadis bodoh. Menyesal pada saat mempelai sudah datang. Tidak keburu lagi karena kehabisan minyak. Dan saya percaya khotbah saya hari ini. Saya berdoa. Bisa menjernihkan pikiran kita. Bisa menerangi hati kita. Seperti terangnya Natal ini. Terang Natal ini bukan... Metaforanya adalah hatimu yang diterangkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Yuk mari kita bagi berdiri, kita mau masuk perjamuan. Mari tim perjamuan tolong. Bapa yang baik, kami ucapkan syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami telah mendengar firman-Mu. Apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ya Tuhan. Yang salah, yang keliru, ampuni hamba-Mu. Karena itu bersalah pada hamba-Mu. Terangi hamba-Mu. Berikan pengertian-pengertian yang ilahi lagi pada hamba-Mu supaya hamba tidak salah. Tetapi yang benar yang menguatkan Tuhan itu berasal daripada Engkau. Dan kami percaya ya Tuhan Yesus, tidak ada satupun kami di sini yang mencuri kemuliaan-Mu. Karena kami tahu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kami Bapa. Terima kasih, terima kasih. Bapa terima kasih. Engkau berkata bahwasanya kasih setiamu selamanya bagi kami. Hari ini juga Tuhan Yesus, pada pagi dan siang ini ya Tuhan. Juga Engkau akan menyatakan kasih-Mu lebih lagi ya Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan melayakkan kami. Engkaulah Tuhan yang berkenan kepada kami untuk makan dan minum sehidangan dengan Engkau melalui perjamuan ini ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa di dalam nama Yesus. Kami tahu perjamuan ini bukan perjamuan biasa tapi perjamuan sendiri. Kalau kami ada di tempat ini bukan karena kami yang memilih Engkau. Engkau telah memilih kami dan Engkau yang mengundang kami untuk makan dan minum sehidangan Engkau. Oleh karena itu Tuhan layakkan kami. Karena Engkau berfirman, bang siapa makan dan minum sehidangan dengan Engkau, hendaklah dia makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu Tuhan benarkan kami oleh kasih anugerah pengampunan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Mari semua jangan ada yang diam. Sebelum kita masuk ke perjamuan, kita masuk dengan benar. Tidak ada satupun dari antara kita orang yang suci yang benar. Kalau ada kesalahan kita sepanjang bulan ini, mari kita datang kepada Dia, minta ampun. Supaya Dialah mengampuni dan melayakkan kita. Tuhan ampuni. Kau dengar doa kami ya Tuhan. Ampuni kami. Banyak kesalahan dan keliruan yang mungkin kami buat. Baik sengaja dan tidak sengaja ada pikiran dan perbuatan kami. Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Supaya kami kudus di hadapan-Mu. Supaya kami layak Tuhan sehidangan dengan Kau. Raja dari segala Tuhan dan segala Tuhan. Dan inilah saatnya Tuhan kami siapkan hati kami. Dan kami mau bersuka cita makan dan minum sehidangan di dalam nama Yesus. Yang siap masuk perjamuan sama-sama katakan amin. Mari perjamuan bisa dibagikan. Anak umur 12 tahun jangan terima lebih dahulu. Karena ini diberikan kepada orang yang sudah 12 tahun ke atas. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Silakan duduk dulu Bapak Ibu dan Tiada. Dan menilai hidupku tak ada tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu.
Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan Yesus Kristus, bahwa malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, mari angkat roti kita dan mengucapkan syukur serta memecah-mecahkannya, saya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali engkau memakannya. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan inilah tanda persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Demikian pula saudara yang makan dan mengambil cawan, mari angkat cawan kita. Mengucapkan syukur seraya berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan daku. Kekasih-kekasih Kristus, bukan cawan yang atasnya kita ucapkan syukur yang telah dimateraikan oleh darah Yesus Kristus ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Mari jangan ada yang diam. Jangan ada yang diam. Karena kasihnya dia ada kesudahan. Bahwasanya kasih setia Tuhan selama-lamanya. Yang hari ini dia menyatakan kembali kasihnya untuk makan dan minum sehidangan dan kita. Oleh karena itu ekspresikan kasihmu kepadanya dengan ucapan syukurmu. Jangan ada yang diam. Ya ekspresikan kasihmu. Kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kau baik, Kau sangat baik. Kalau kami boleh makan dan minum sehidangan Kau, ini semua oleh kasih anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih, syukur bagimu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bagimu Tuhan, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur bagimu ya Tuhan, bahwasanya kasih setiamu selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati sama-sama katakan amin.